jam malamnya untuk mama ya. Iya, jam malam berlaku untuk mama gitu. Udah Nah, terbalik sekarang. kembali ke topik resep awet pasangan gitu ya. Tadi kan Mhm, dengan anak kita mau ngobrol-ngobrol nih, karena kan kebanyakan yang teman-teman Eureka Women di sini, mereka, kebanyakan juga anaknya juga masih either masih kecil, kalau nggak masih kecil mhm, juga, baru menginjak usia remaja gitu ya. Nah, selama ini nih pengalaman mhm, Cici resep, ini kan ngomongin tentang resep awet mhm. pasangan gitu ya. Pasti kalau aku bilang tadi ya, kalau dari pengalaman aku, setelah 5 tahun itu 5 tahun. nggak tahu deh tahun ke-6 gitu, harus Iya. belajar dari dirimu. Nah, Cici kan ini udah lama ya, sedangkan kalau Heeh, kalau kalau kita menikah gitu ya, pasangan mhm, hidup tuh biasanya kalau setelah 5 tahun tuh perasaannya udah kan kalau menggebu-gebu gitu ya, kayaknya semua mhm. dunia indah tuh kayaknya setahun pertama deh, habis itu tahun Oh kedua, iya, ketiga, habis itu mah ajaib. habis itu ajaib kayak, aduh males deh gitu kan Iya, kadang-kadang, ini orang harus gini, apaan sih? Gitu kan. kagak ada yang lain ya jurusnya gitu. Betul betul. Nah, Cici gimana tuh menghadapi itu semua? Apalagi kan anaknya 4 ya, biasanya Mhm, anak itu juga jadi salah satu faktor pasangan suami istri tuh jadi kurang intim karena mungkin karena sibuk terlalu perhatian ke anak iya, dan sebagainya, jadi banyak semacam distraction, banyak distraction-nya gitu. ya kan? Nah, itu gimana Eee, tuh dirimu? jujur ya, jujur, aku pernah tanya sama suami gitu kan, "Kalau boleh diputar balik waktu, apa ya yang mau diperbaikin?" Gitu kan ya. Gue sih udah deg-degan aja entar dia bilang, "Oh, kalau bisa putar balik waktu mungkin mau apalah apalah apalah," gitu ya, Mhm yang mhm. relate ke diriku gitu. Mhm Tapi mhm. ternyata dia bilang, satu statement-nya dia itu bikin gue sempat kesel, tapi pas dipikir-pikir lagi, sebenarnya valid aja sih gitu ya. Jadi, Mhm. dia waktu itu bilang, mungkin kalau misalnya boleh diputar balik waktu barangkali, punya anaknya ditunda sedikit gitu, supaya, kita bisa, Oh, lebih mesranya banyak. lama gitu ya? Heeh, memang kan Kayak aku sama dia kan 6 tahun pacaran, 1 tahun berteman, jadi 7 tahun ya, 7 oh tahun. tapi udah lama juga pacarannya, jadi mestinya itu udah bisa pacaran 6 tahun aja hebat loh, mengingat kalau aku siklusnya tiap 5 tahun ya. Nah itu bisa nggak bosen tuh gimana coba, Ci? Padahal Eee, godaan kan banyak, oke, apalagi masih itu pacaran waktu dulu ya, sebelum menikah ya. ya kan yang goda-godaannya mah nggak usah kita omongin, bukan? Iya. Jangan jangan, Iya, jangan jangan di-encourage diomongin oke ya, oke, iya heeh. iya. Apa namanya, eee, kalau waktu masih pacaran sih mungkin karena nggak ada, ya belum ada ikatan gimana sih, kita masih bisa menyengajakan diri untuk apa namanya, mendistraksi diri dengan yang lain gitu kan. Kalau, Mhm nih kayaknya mhm. gue lagi perlu distraction, ya udah gitu kan. Mhm mhm mhm. Belum ada obligasi yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Heeh. Kan Nah sekarang once bilangnya, married tuh gimana tuh? once married memang kan ada restriksi, ada apa Ya, segala macam. Itu tadi apalagi balik lagi, langsung punya anak kan, iya langsung ya, ada heeh, tanggung jawab gitu kan. betul betul. Jadi balik balik lagi ke situ, dia bilang kalau boleh mungkin punya anaknya lamaan dikit kali ya, karena Mhm walaupun udah pacaran udah lama gitu mhm kan, tapi tetap aja kan ada yang bagian dari kita yang kita nggak, yang dia nggak kenal, seperti halnya sebaliknya juga kita nggak kenal dia gitu. mhm. Eee, Oh, mem tetep ada surprise-surprise ya? Biarpun pacarannya tadi 6 tahun, pas married tetep ada surprise ya? Oh, Heeh ternyata dia heeh, padahal begini aku gitu? pacarannya juga bukan yang jaim-jaim amat ya. Heeh Maksudnya heeh harusnya heeh sih heeh harusnya heeh sih heeh. sebagian besar, rahasia nggak ada gitu ya, Iya, heeh. diketahuin gitu. Tapi ternyata masih ada kok, ternyata masih ada, dan, aku ngelihatnya setiap orang itu tetap seperti, kok kayaknya nggak enak ya kalau bilang orang manusia itu seperti bawang gitu ya, aku kok suka nganggepnya kayak nggak enak gitu ya. Mhm mhm. Soalnya terasosiasi dengan Iya, aroma tertentu walaupun itu melezatkan makanan ya. heeh Mungkin heeh. aku mau bilang, setiap orang tuh seperti kelopak bunga yang layer by layer layer Mhm by mhm. layer, ada gitu. Mhm Nah, apa namanya, tetap ada Mir, tetap ada yang kita nggak tahu dari dia, taunya baru belakangan gitu, mhm. Tetep surprise ya, tetap gitu. surprise gitu. Aku rasa Mhm sih salah satu kunci utamanya adalah kalau ketemu sama elemen of surprises yang kayak gitu, eee, mungkin jangan terlalu jaim, jangan terlalu sensitif gitu. Misalnya gini, "Wah, hmm. ternyata dia kayak gitu ya," terus kita jaim atau enggak kita terlalu sensitif, "Nggak bener banget tuh gini gini gini."
Kenapa gitu? Karena sebaliknya dia pun bisa ngerasa hal yang sama tentang kita dan Oh, oke. kejaimannya kita atau hal yang tidak dia ketahui atau rahasianya kita itu belum tentu lebih bagus daripada rahasianya dia gitu kan. Mhm mhm. Kita kan Jadi harus suka bener bener harus iya diomongin kan? tetep ya? Mhm Kita mhm. harus diomongin gitu. Mhm mhm mhm. Apa namanya, setelah setelah beberapa tahun gitu udah mulai tahu kan, oh dia kalau kayak gini pasti marah, kalau ini apa gitu. Aku kadang-kadang lebih baik ngomong di depan aja, "Lu tahu nggak gue kan sebenarnya gini 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 gini," gitu. Mhm mhm mhm. Walaupun dia marah tapi, eee, kayaknya damage kontrolnya masih bisa lebih terkendali gitu Karena udah daripada tahu misalnya pattern-nya, mhm. karakternya tuh kalau A pasti jadinya C Betul, gitu. heeh, Ya terus ya. warning warning gitu, terus Mhm kita apa mhm namanya, mhm. lampu kita udah Mhm blinking mhm duluan nih, mhm. warning Mhm warning mhm gitu. mhm mhm. Baru kemudian, apa, paling dia tapi sebenarnya kan reaksinya udah ketaker juga Mhm ya gitu. mhm 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 Cuma mhm. memang, eee, kalau boleh dibilang ya, aku banyak melihat juga dari teman-teman yang lebih muda gitu. Kebetulan Mhm. emang agak-agak tempat sampah juga gue di mana-mana sih, Oke oke oke. gitu ya, Heeh agak-agak heeh tempat heeh. sampah gitu. Memang kelihatannya kalau yang orang-orang yang seusia aku atau bahkan di Mhm. atas ya mungkin angkatan ibu kita atau gimana, mungkin karena memang dari satu dari pendidikannya gitu ya, dari cara kita upbringing, orang tua kita gitu, dari cara orang tua kita Mhm. dibesarkan juga oleh orang Mhm. tuanya lagi, oleh nenek Mhm. kita. Memang kayaknya memang diajarinnya tuh harus sabar, harus apa, kemudian zaman zaman tersebut juga kan pace-nya lambat banget ya ya Mhm. ya Mir, mungkin di sini yang ada di bareng sama kita barangkali nggak ada yang ngeh kalau zaman dulu TV cuman satu gitu. Malam Minggu harus nonton acara Iya. Kelom Pencapir gitu, Oh, dengerin iya iya. petani ngapain gitu kan. Jadi Heeh. memang memang pace-nya kan pelan sekali Iya, gitu. Jadi pelan, iya. nggak ada sosmed, nggak ada Mhm apa gitu. mhm Jadinya mhm mhm. kalaupun mau marah, mau gimana tuh juga, speed-nya, pace-nya tuh agak melambat lah gitu ya. Kalau sekarang kan Cepet banget. semuanya serba Heeh. instan gitu. Jadi Dan kadang-kadang godaan sekarang makin bener banyak, ya kan? bener bener Maksudnya bener, dengan buka buka misalnya kita buka sosmed atau apps gitu kan, mhm, bisa godaan misalnya kita lagi kesel nih sama pasangan kita, "Ah, gue buka aja nih dating app," misalnya kayak gitu kan. iya. Iya, ataupun Sangat kalaupun gampang. nggak berani nggak atau belum berani atau masih ragu buka dating app, dia baca apalah kan sekarang banyak tuh yang kayak tempat-tempat curhat gitu, terus Mhm langsung mhm. scrolling, "Oh ini kayaknya similar case nih sama gue," gitu. Mhm mhm Langsung, mhm. dengan serta-merta bilang, "Gue kayaknya bisa nih ngambil keputusan kayak gitu." Mhm Padahal kan mhm. setiap setiap case harusnya Setiap orang berbeda. tetap berbeda gitu loh. Betul Tapi betul. memang istilahnya, kita ini sekarang ada di zaman di mana, semua penyakit rasanya bisa diobatin sama obat over the counter gitu loh. Jadi udah nggak harus pakai obat resep lagi ya? Heeh, padahal kan Gitu. enggak gitu, Padahal enggak ya? Butuh tetep aja proses ada gitu ya? butuh proses tetep gitu. Jadi kayaknya, ya udahlah sekarang pergi ke warung aja deh beli beli obat warung gitu, Mhm mhm istilahnya mhm. kan. Padahal kan, tidak seperti itu gitu dan atau misalnya kita kayak, oh tenggorokan radang tenggorokan nih, ya udah minum antibiotik nggak usah ke dokter main main ngeramu-ngeramu sendiri gitu. Mhm 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 Banyak, mhm. analoginya kayak kayak gitu, padahal kan sebetulnya, eee, again kita berdua orang komunikasi ya, Mir, ya. Ya. Jadi kita sering ngelihat bahwa sebetulnya masalah kecil tuh bisa jadi besar dan nggak selesai-selesai hanya karena, apa namanya, komunikasi yang nggak lancar gitu, Mhm. Betul berpraduga, betul. kita nyangka dia begitu, dia nyangka kita Mhm begitu gitu. mhm Rule mhm. number one-nya aja adalah nggak ada orang yang bisa baca pikiran kita, seperti halnya kita juga nggak bisa baca pikiran dia gitu. Jadi Walaupun sudah menikah bertahun-tahun, nggak ada orang yang bisa baca pikiran kita. jadi tetap harus komunikasi ya, biarpun menikah udah lama gitu ya? Mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm. Walaupun yang dikomunikasikan mungkin masih dibalut-balut, diselaputi Mhm. oleh kebohongan, tetap aja Harus ya tetap tetap. tetap harus sugar coat gitu, tetap aja Heeh kan, heeh. apa ya, tetap aja akan di-sugar coat, tapi kan kalau misalnya udah lama kalibrasinya bisa ngerti nih, oh ini gulanya nih, ibaratnya kita kalau mesen boba nih ya, ini gulanya 25% nih gitu. Oh ini Oke. gulanya 50% gitu kan. Iya Kita kalau iya. pesen boba atau pesen apa, Mhm. kopi itu kan bisa milih sekarang kan. Heeh. Less sugar, apa segala macam. Kalau udah lama itu hubungannya pasti kita udah tahu, oh nih dia kayaknya bohongnya di sini nih, gitu. Oh, oke, iya iya. Nah, Ci, aku tuh pernah
dengar atau baca ya beberapa kali Mhm. gitu ya, Mhm. kalau sebenarnya, suatu hubungan itu bisa awet Mhm. kalau growing together, maksudnya masing-masing, personal orangnya gitu. Jadi misalnya Mhm. kita married nih lama terus, yang growing tuh cuman yang perempuannya aja. Misalnya dalam hal karir atau apalah gitu kan ya, dia Mhm. growing gitu cuman perempuannya aja gitu, terus prianya enggak gitu. Itu bisa kemungkinan untuk, cerai gitu, untuk pisah itu ada gitu. Jadi kalau mau sukses tuh harus dua-duanya harus Bareng-bareng. growing together bareng-bareng. Bener nggak tuh, Ci? Ada benernya, ada enggaknya, tergantung Mmm, dari orangnya gitu ya. mhm, Memang sekarang ini, perempuan-perempuan tuh sangat berdaya ya. Aku langsung banget, nembak aja, sangat bener. berdaya gitu. Dan itu suka Kemudian jadi juga problem loh, Ci. nah itu dia. Jadi, sebelum, berbicara lebih lanjut, aku mau titip pesan sama teman-teman di sini yang punya anak laki-laki, please anak laki-lakinya di-take care lebih baik, diajari dia untuk menjadi laki-laki yang bisa, eee, menjadi, partner yang baik bagi perempuan gitu. Jadi jangan terlalu Mmm, di-pamper, jangan terlalu gimana. Jadikan dia laki-laki yang bisa melihat perempuan itu as a partner gitu, as a life partner yang bisa membuat hidup dia lebih berwarna, lebih sebagaimana halnya pria juga bisa membuat, mhm. hidupnya perempuan jadi lebih berwarna gitu. Dia bukan Eee, bukan kompetitor ya, tapi bukan life kompetitor partner, gitu, heeh. bukan kompetitor, bukan juga orang yang bisa disuruh-suruh, itu lebih nyebelin lagi sih gitu. Masih banyak sekarang, mohon Iya maaf, iya iya, nggak apa-apa. saya nasionalis banget, cinta banget Indonesia, tapi saya masih melihat banyak sekali pria Indonesia karena upbringing-nya masih menganggap perempuan itu, yang bisa disuruh-suruh gitu. Eee, jadi ucapan bahwa di belakang seorang pria yang sukses, ada seorang wanita yang hebat tuh cuma lip service doang, biar dia di-quote di sosial media atau gimana gitu ya. Oh gitu ya? Sebenarnya Heeh, heeh, sebenarnya nggak ikhlas sebenarnya ya? sih sebenarnya nggak ikhlas gitu. Oke Maaf oke ya, oke. aku orangnya suka blunt-blunt aja kalau Heeh, ngomong. mhm, Eee eee, jadinya bener banget bahwa, satu relationship yang sehat itu memang harus bisa, berkembang kedua belah pihak gitu. mmm, Tapi di dalam mengambil ukuran sama-sama berkembang itu tidak berarti si suami level 5, si istri level 5, nggak begitu caranya. Karena skalanya itu mmm, bukan diukur dengan penggaris ya mhm gitu, mhm 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 tapi mhm. diukur dengan kompetensi dan juga diukur dengan, prestasi yang alat ukurnya itu, bukan diukur dengan ya tadi, bukan penggaris atau bukan, Mhm, ya sifatnya pakai matriks gitu ya, bukan bukan seperti itu gitu. mhm mhm. Yang paling penting adalah di dalam mengembangkan diri itu harus dilihat si suami sukanya apa, si istri sukanya apa, kemudian Mmm, sama-sama, growing di situ gitu loh. Not mhm, necessarily harus 100% mengerti. Aku ambil contoh misalnya, mmm, ada masanya ketika suamiku itu lagi senang-senangnya ngegarap majalah golf gitu. I knew iya, nothing about golf. heeh, Aku sama heeh. sekali tidak tahu tentang golf gitu Terus kan. dirimu gimana? Jadi aku pikir aku gimana ya cara belajarnya gitu. Kemudian aku belajarnya itu lagi browsing-browsing gitu kan, nemuinnya tuh yang enggak-enggak justru gitu kan. Mhm. Apa namanya, eee, di golf itu suka ada affair-affair yang terjadi dengan caddy gitu. Jadi nemunya tuh malah yang kayak gitu-gitu kan jadi deg-degan ya. Mungkin Ya ampun karena gitu kan. dirimu perempuan kali ya, jadi kayak yang cerita-cerita bumbu-bumbu kayak gitu malah lebih detail Iya 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 gimana gitu kan, itu gimana? cara cara perempuan, menjadi detektif kan beda ya dengan laki-laki menjadi detektif gitu kan. Tetep Wah ini ya. kok gawat gawat banget Heeh gitu kan. heeh heeh heeh. Terus misalnya di situ juga terjadi transaksi-transaksi yang mungkin misalnya ada kasus suap lah apa, kita Mhm, iya bacanya iya. macam-macam gitu kan, Semua terus tuh di jadi golf, heeh. benar, udah gitu tapi kan aku nggak mungkin bilang bahwa golf itu olahraga yang buruk, enggak gitu, Mhm karena mhm mhm. oke, ketika, "Oh ini kan cuman eksesnya doang ya, baiklah Mhm. berarti aku harus alert terhadap satu 2 3 gitu. Tapi kemudian coba mau lihat dulu dong golfnya kayak gimana sih gitu, ternyata olahraga golf tuh kan noble banget kan ngajarin Mhm. untuk, respect diri sendiri, harus hole by hole, dia harus disiplin, apa segala macam gitu. Oke. Nah, Ci, Mhm. ini juga, eee, hal yang
kalau dalam suatu hubungan tuh sering didengar ya kalau misalnya, terutama kalau misalnya udah, menikah terus punya anak, Mhm. itu, harus meluangkan waktu at least kayak seminggu sekali untuk kayak dating lah gitu. Mhm mhm Karena mhm. kan kadang-kadang karena ngurus anak jadi, distraction ya, malah jadi gak ada romance-romance-nya lagi. Jadi untuk create the romance itu ada dating gitu kan. Bener nggak tuh? Mhm. Bener bener banget sih, itu emang harus diupayakan ya. Mhm mhm. Aku terus terang, kami terus terang agak struggle juga karena, anaknya kejar tayang gitu ya. Iya, anak yang 4 ya, kebayang Anaknya sih. apa, kejar tayang gitu kan. Mau dating juga susah kayaknya. Berisik banget gitu, entar Heeh yang satu nangis, yang satu apa gitu. heeh. Ya kalau di Indonesia kan lebih enak ya karena supporting sistemnya kan Mhm. mendukung ya, ada Jalan, oma, ada heeh. opa, nenek, kakek, eyang, tante, bude semua bisa Iya, dititipin. iya kalau di Indonesia bisa dititipin. Heeh, ya bisa Iya. dititipin gitu. Tapi maksudnya gini, memang perlu effort, tapi sebetulnya effort kecil itu juga bisa dilakuin sih gitu, Mhm as silly as pas anak-anak lagi misalnya kita lagi riweuh mhm gitu, lagi mhm riweuh, ngapain gitu, terus, mhm. eee, tiba-tiba misalnya kita nih peluk dia dari belakang gitu, "Makasih ya, gini 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 ya, udah jagain si anak," gitu. Oh, Atau misalnya sesimpel itu ya? sesimpel itu gitu. Karena sebenarnya gini ya, pas pas aku pikir-pikir gitu ya, looking back gitu ya, sebenarnya, eee, kita nggak perlu sesuatu yang besar gitu, nggak perlu sesuatu yang kayak gimana. Of course kita senang dikasih berlian, mobil mewah apa, yes Mhm kita seneng mhm gitu, tapi sesuatu yang simpel-simpel kayak, eee, lagi capek-capek dipegang bahunya gitu kan, dipijit-pijit kecil gitu, mhm atau mhm misalnya, mhm. eee, dia lagi sibuk dengan report-nya dia, sementara anak kita bising gitu di belakang, wah ada yang nangis pokoknya, terus kita Mhm mungkin kayak kayak misalnya meluk dia dari belakang mhm gitu, mhm "Sabar ya, entar bentar lagi anak-anak tidur." Simple stuff like that itu mhm mhm. bisa bring back butterfly in our stomach, kayaknya itu yang The penting. romance is alive again. Iya Heeh. iya 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 iya. Gering-geringan di dalam perut itu kayaknya tetap penting gitu ya. Iya iya iya. Nah, Itu tapi ya sih. itu tantangannya yang aku bilang itu ya, kadang-kadang kalau kita udah hubungan terlalu lama, ya itu, Mhm. the butterfly sparks is not there anymore Butterfly-nya gitu. is no longer Iya there. kan? Apalagi kalau, wah yang satu anaknya minta ini, minta Yang satu, itu, gitu. "Wah," gitu, "Mama gini," yang satu lagi sibuk lagi, wah itu ya. Aku sih agak-agak bersyukur ya sekarang itu udah berlalu. Udah berlalu ya, tapi Udah berlalu. zaman-zaman itu ya. Ya tapi keribetannya beda lagi sih, nggak Mhm maksudnya not not mhm necessarily ketika anak lo udah besar, nggak nangis-nangis terus mhm masa lalu berubah lagi gitu. mhm Yang mhm yang yang gue pernah hadapin waktu itu adalah, apa namanya, anakku yang nomor 2 stres, lagi mau mhm ujian negara, ujian nasional mhm gitu, mhm mhm eee, ya udah satu rumah ikutan stres aja kan jadinya gitu kan. mhm Nah, mhm mhm. di situ yang kadang-kadang kita sebagai ibu kan lebih aware terhadap pendidikan anak ya. Kita tahu misalnya sekarang namanya bukan apa namanya, bukan UMPTN lagi, Mhm, bukan si iya penmaru iya lagi, iya. tapi namanya Apa sih? SNMPTN or SM, whatever iya itu something namanya, like ya that. gitu-gitu ya. Gue SM. nggak pernah hafal juga gitu. Nah, si bapak kan biasanya suka nggak tahu ya, Mhm mhm. kebanyakan bapak tuh setelah aku amatin dari kalau kita PTM kan, kebanyakan para bapak nggak Iya terlalu tahu iya, banget gitu ya. nggak terlalu, heeh. Heeh. Terus jadinya dia bingung sendiri, "Itu anak kenapa sih? Kok kayaknya gini-gini ya?" Kitalah yang terangin gitu. "Oh itu tuh Mmm, tadi gini-gini," gitu. Terus bisa tiba-tiba dia ngelihat rapot terus marah, "Kok bisa nggak naik?" Atau misalnya apa gitu kan. mhm Kan mhm, nilainya kan mhm 7 masa 7 mhm, nggak naik? Nah karena iya si bapak mungkin tidak mengerti ada yang namanya apa tuh KKM gitu kan, iya kayak iya iya. yang kayak gitu-gitu gitu. Nah itu Dan masalah itu itu bisa muncul dan juga, itu bisa jadi sumber, bisa jadi percekcokan ya? berantem Ya, bisa jadi berantem gitu. Jadi mhm misalnya waktu anakku yang laki-laki gitu, dia SMA, dia berantem sama gurunya ya, anakku laki-laki memang bandelnya minta ampun. Berantem sama gurunya gitu, terus aku cerita sama suamiku, yang ada dia emosi. Akhirnya pas ketemu ketemu sama, gurunya di sekolah gitu, nah ini emosi sama emosi kan nggak menyelesaikan masalah mhm ya, mhm jadinya mhm si anak juga jadi bingung gitu. Nah nah itu masalah itu ada aja gitu, nggak mhm berarti sesudah anaknya selesai disapih, mhm. kemudian masalahnya selesai. Selesai, ada masalah baru lagi ya? Ada masalah baru lagi. Apalagi kalau mungkin, ya Cici pasti udah ngalamin ini kan, anaknya menginjak remaja gitu kan, Mhm. yang mana jiwa muda gitu kan, itu Heeh, juga nggak bisa bisa jadi dibilangin gitu, heeh, sumber nggak bisa. percekcokan juga sama suami ya? Iya, karena biasanya pasti beda.
ibu akan lebih melindungi anaknya gitu kan. Udahlah kita coba Bener. ngertiin dia Iya. gitu kan. Mungkin Iya, kayak gini, kalau kalau si ini bapak nggak bener. bisa, kalau nggak diajarin sekarang nanti bisa jadi apa dia gitu Iya kan. iya, Nah, itu itu cowok berantem banget. gitu. Heeh, itu cowok Makanya banget. makanya jadi terus gini ya, kok kayak masalah kehidupan nggak habis-habis ya langsung kayak gitu. Ini gue kapan pacaran lagi ini masalah kehidupan nggak habis-habis gitu. Heeh heeh Tapi heeh. memang begitu sih. Nah, kalau memang udah lewat masa Mhm. itu ya, salah satu cara untuk bikin kita jadi deket lagi itu ngetawain kebodohan masa lalu juga lucu sih. Maksudnya Jadi jadi kita bring up, the conversation, kita heeh heeh, jadi bawa kalau lagi gitu, santai inget gitu kan nggak?" Gitu. bener bener. Kalau lagi santai misalnya suka bilang gini, "Eh, dulu inget nggak si si siapa," gitu, misalnya Mhm. anaknya namanya Doni gitu, "Inget nggak dulu si Doni tuh inget nggak dia pernah ngompol di kelas ya, hahaha," gitu kan, jadi ketawa gitu kan. Iya Pokoknya iya iya. kebegoan-kebegoan masa lalu tuh Heeh heeh heeh. bisa diomongin Jadi dan ice orang kan breaking ya, jadi ice ice breaking. breaking dan Iya orang iya. tuh orang kan bilang gini ya, kalau seseorang yang sudah bisa menertawakan kebodohannya sendiri, itu ilmunya udah tinggi banget gitu. Bener sih, bener 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 bener. Ya, Heeh. jadi itu ya jadi nostalgia-nostalgia silly-silly gitu yang relate ke anak-anak ataupun yang relate ke waktu kita pacaran tuh boleh juga sih, Mhm mhm. bego-begoan itu diangkat lagi gitu. Karena kan sebenarnya ya momen-momen kebegoan kita jadi parents, momen-momen kebegoan kita jadi, keluguan kita couples sebagai couples itu kan yang tahu cuman kita berdua aja kan akhirnya, Iya, kita yang tahu, gitu kan. dulu Mhm. waktu kita dulu awal-awal pacaran, kamu kan begini," gitu kan. Iya iya. Heeh, Terus bisa bisa ada kayak gitu. kemungkinan juga yang satu inget, yang satu lagi nggak inget. Nah, itu tuh gimana? Nah Kadang-kadang kalau buat perempuan tuh suka bikin kesel, misalnya kita ingat sesuatu nih yang bagi kita heeh, penting, biasanya laki nggak inget. pasangan kita kan biasanya nggak inget gitu, "Oh, emang gitu ya?" Gitu. Nah, itu suka bikin kesel gitu. Tapi kalau dalam kasus gue lebih sering gue nggak inget. Terus Iya. tiba-tiba dia bisa gini, "Ingat nggak dulu kan, 3 hari sebelum kamu jadian nih, belum kita jadian kan, aku kan gandeng tangan kamu waktu lagi nyebrang ke mana." Gue boro-boro inget. Terus, are you faking it? Pura-pura inget atau Eee, how? kadang-kadang gue faking it sih. Iya. Tapi karena emang lebih sering gue yang lupa, jadi gimana ya gitu ya, "Nggak inget? Yang mana sih?" Gitu tuh, "Inget nggak sih itu?" Gitu. "Nggak inget," gitu, lama-lama kalau gue bilang nggak inget mulu entar Dia dia pasti ngambek kayak gitu, kesel, gue iya. pura-pura inget. Walaupun eventually atau diam-diam sebenarnya dia tahu kalau gue nggak inget, tapi dia ya udahlah ya. Yang penting you pretend. Iya, emang bini gue rada-rada Dori gitu. Oh iya, short term memory ya, Short term benar-benar memory. Dori. Short Iya term iya memory. iya Tapi iya. itu sih kayak kayak trik-trik kayak gitu tuh kayak gini ya, bottom line-nya adalah ketika udah jadi suami istri kan seharusnya memang adalah nggak ada rahasia lagi lah di antara kita gitu kan ya. Iya iya iya. Jadi ya harusnya sih kalau di brought up yang konyol-konyol gitu, itu akan seru. Tapi juga ada yang jangan pernah atau jangan sering-sering dilakukan gitu. Mhm. Eee, Misalnya bawa masa lalu yang sok meng-compare sesuatu gitu, jangan deh gitu misalnya. Mhm 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 mhm. Dia tiba-tiba ngomong, "Ah, lu tuh dulu kan seneng sama si ini kan gara-gara gini," gitu. "Emang dia Oh, bagusnya apa sih emang oke. emang, gua sama dia bagusnya apa?" Gitu. Kita Iya ya, sok-sok mau kadang-kadang jealous kita gitu kan, yang ada heeh kan kita heeh heeh. mantik mantik rasa jealous kita sendiri, Mhm mhm terus mhm. padahal mungkin si suami mah udah lupa aja gitu kan. Iya. Itu kan kalau misalnya kita memancing, Mhm diri kita sendiri untuk mhm. kesal gitu ya sebenarnya, Nah, untuk kita nyari emang gara-gara suka lah. mancing-mancing kan, perempuan tuh Iya. kadang-kadang suka Mhm. nyari perkara soalnya. Iya. Karena pengen diperhatiin. Heeh Nah, heeh. tapi kalau misalnya, pasangan kita nih gitu ya, Mhm. cowok kita atau suami kita yang memancing misalnya gitu, "Oh iya dia kan emang mantan dulu kita sempat pacaran lah gitu sebelum sama Dekat kamu," gitu. heeh Heeh heeh. heeh. Mantan terus itu how? Kalau memang kita jealous, do we have to say it? Kita harus ngomongin atau ya kalau cewek kan biasanya kadang-kadang Lihat mood diem-diem sih, aja. kalau itu lihat mood ya. Kalau gue prinsip gue gini Mir, eee, seberapa banyak benefit yang gue bisa dapat dari nunjukin kejelesan gitu. Good Kalau point. misalnya benefit-nya itu berujung ke sesuatu yang menyenangkan kita, oke lah. Iya, I'm willing to bukan faking it sih ya, I'm willing to put more iya drama into iya it iya gitu. iya. Tapi kalau ujung-ujungnya malah jadi berantem, malas juga kan. Biasanya kalau begitu gue akan ngomong,
ya terserah lah dia mau cakep kayak mau dia apa, tapi lu jadinya sama gue kan gitu. Mhm Kita mhm tetap mhm. pede sama diri sendiri Oke gitu, oke 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 oke. Jadi gitu kan. memang ya kita harus Atau dibalik ya cara timbang-timbang banyak ya. komunikasinya, dia emang gini-gini, tapi pada akhirnya kan yang meluluhkan hati lo kan gue gitu kan. Apalah Mmm, gitu ya, pokoknya tetap dianya yang, diangkat tapi kitanya pede gitu. Yang tapi nggak boleh hilang sih menurut 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 aku ya, kita tetap harus jadi satu individu yang, punya persona tersendiri lah, yang tetap punya kepribadian yang pede gitu. Jangan sampai hilang sih kalau itu. tapi Ci, looking back ya, kadang-kadang buat Mhm perempuan, ya itu tadi kan dirimu bilang untuk seorang perempuan tuh tetap, mhm harus menjadi dirinya sendiri, apapun dia mhm mhm ritme hidupnya, kesibukannya ya, mhm gitu, terutama di personal life. Tapi kadang-kadang nih kita perempuan karena udah ngurus anak gitu kan, terus ngurus suami juga gitu kan, banyak hal multitasking, belum kalau misalnya, ngurus misalnya punya bisnis sendiri, ya kan, gitu kan, riweh online lah pokoknya. riweuh gitu kan, belum mikir, "Aduh nanti masak apa ya?" Gitu, suka kayak gitu kan, Heeh, pagi-pagi. Nah itu kadang-kadang kita udah suka lupa, punya me time atau ya itu mhm, akhirnya nggak menjadi diri sendiri, jadi kita kayak robot gitu, oh ya udah mhm ini mhm, pagi-pagi bangun pasar, ini habis itu kerja gitu, pokoknya udah kayak robot gitu dan itu akhirnya lama-lama membuat kita mungkin jadi hilang gitu, sebenarnya betul betul. sayang dulu tuh kayak gimana. Nah itu resepnya gimana tuh? Nah kalau ini sesuatu yang memang susah ya, karena bukan apa-apa ya, perempuan itu memang rata-rata dilahirkan dengan kepribadian mendahulukan orang lain dan mengebelakangkan dirinya sendiri. Nggak, itu ujungnya dari mana aku nggak tahu, kayaknya Mhm itu udah dari, nenek moyang mungkin ya diajarinnya kayak gitu. Dan walaupun sekarang kita sudah berada di era yang sangat-sangat modern gitu, tetap aja kalau kalau misalnya sesuatu terjadi dan di dalam ruangan itu ada satu orang laki-laki dan ada satu orang perempuan, biasanya orang itu penonton nih kalau misalnya kita kita misalnya ada satu kejadian ya, di mhm dalam satu kejadian itu ada satu laki, satu perempuan, mhm dan kita semua menjadi penonton dari adegan itu gitu. mhm. Mungkin kalau di dalam ruangan itu penontonnya ada 10, barangkali 11 orang akan mengharapkan si perempuan yang bertindak gitu. Iya betul Untuk betul, heeh. nurturing ya. Iya Dari iya iya. 10 itu 11 itu kan Mhm mhm. exaggerate banget Iya iya sebenarnya. iya, bener. Somehow, memang, laki-laki masih dapat privilege gitu ya untuk, ya udahlah gitu kan. Mhm. Nah nah karena itu memang agak agak susah jadinya kalau misalnya kitanya sendiri nggak mau, defense diri sendiri gitu. Karena memang Mmm. pada kenyataannya gitu, kita tuh masih mendahulukan orang lain melulu, itu sih yang agak agak Karena itu sulit memang, ya. nature-nya perempuan ya, apalagi kalau Mhm, kita udah punya anak gitu kan, kita benar. terlatih untuk, ya udah pokoknya kepentingan anak dulu, baru mikirin Iya, jadi kepentingan semua sendiri. semua itu untuk orang lain Iya gitu. iya, Orang lain dulu heeh, orang lain dulu gitu. iya. Nah tipsnya ini sebenarnya aku dapat dari waktu, eee, ini zaman-zamannya aku di Women's Health gitu. Mhm Ada satu tips yang cukup powerful gitu menurutku, mhm yaitu tiap pagi itu pada saat kita lagi dandan ngaca gitu dalam hati aja bilang aja, "It's good to be you," gitu. mhm "Halo, selamat pagi, hai Cici, hai Mirna," sapa aja mhm diri kita sendiri mhm gitu. mhm. Kemudian, say something nice to yourself gitu. Oke, Eee, afirmasi ya? Afirmasi. Afirmasi, Ya. 2 menit udah cukup pada saat kita lagi pakai lipstik atau apa gitu. Mhm mhm. Kalau memang memungkinkan untuk saying it out loud, ya udah say it out loud. Mhm. Kalau misalnya enggak, ya di dalam hati aja gitu. Itu powerful and then, during the day, ada kesempatan apa, lagi ke toilet nggak ada orang, ngomongin lagi, itu Mhm. sangat sangat, powerful sih. Untuk memotivasi diri sendiri ya? Mhm. Iya 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 iya. Kalau enggak tuh ya, itu bener-bener energy depleted gitu loh. Iya iya. Aku Heeh, pernah dan tuh kayak gitu tuh, lagi heeh, habis, ya biasa kan, kerja, masak gitu kan ya, mhm, terus tiba-tiba kayak energinya drain aja gitu, kayak, "Ih, heeh. what am I doing?" Gitu, kayaknya kok gue nggak bisa merasakan Bisa bisa kayak kebahagiaan. tiba-tiba hilang arah Iya gitu kan iya, ya, "Apa betul, sih heeh. nih gue?" Karena Gitu. saking Heeh, autopilot-nya gitu kan. autopilot gitu. Mhm Autopilot, mhm. nah terus ya kalau memang udah ngerasa
sesak napas atau gimana Mhm, breathe. Kalau misalnya emang udah ngerasa kaki gue nggak nginjek bumi nih, ya udah lo mhm. copot aja sepatunya terus nyeker aja gitu. Aku suka gitu sih sekarang. Gue nggak nginjek Oke. bumi nih, apa nih, udah copot sepatunya gitu, Mhm, nyeker mhm, aja udah napak mhm, deh telapak mhm. kaki napak di lantai gitu ya, walaupun Mhm. kita ada di lantai 23 kayak lantai berapa kayak gitu. Iya, Masalah yang penting berasanya iya, napak iya, aja. iya, iya, iya. Gitu, dan itu memang memang sangat penting karena kalau enggak bener-bener jadi robot dan yang ngeri adalah once kita udah terbiasa jadi robot, ketika Mhm. kita mau jadi manusia lagi itu recovery-nya lebih susah gitu. Karena Aku kita jadi pernah kayak ada bingung ya, kayak what to iya, do gitu kan, heeh. mhm, aku ada beberapa temen yang ada 2 atau 3 gitu yang Mmm, aku bantuin untuk, recovery lagi untuk mhm, menjadi dirinya sendiri, mhm, mhm. nggak jadi robot lagi itu cukup lama gitu ininya, Mhm, mhm, apa mhm. namanya, recovery-nya cukup lama gitu. Mhm, mhm, mhm. Dalam beberapa kesempatan pun mengalami sendiri Mhm. dan karena emang bisa bisa self healing ya self healing, tapi aku ngerasa self healing-nya lama banget ya, kok gue nggak sembuh-sembuh gitu ya Mhm, istilahnya. mhm, mhm, Ini mhm, gue kok error-nya lama banget nih mhm, kali ini gitu. mhm, mhm, mhm. Dan, kalau memang ternyata merasa kayak gitu, eee, I need help gitu, please please seek help. Jangan jangan dibiarkan, berlarut-larut gitu. Oh, oke. Jangan dipendam sendiri gitu ya? Jangan sotoy, jangan dipendam sendiri. Heeh, Nah, heeh. hati ini terbuat dari darah dan daging, jadi bukan dari batu atau Mhm, besi. mhm, Jadi mhm, ya mhm. ya disayang-sayanglah hatinya, karena kalau bukan kita sendiri yang sayang, siapa lagi yang sayang? Jadi bukan berarti kalau kita meluangkan waktu untuk diri sendiri itu bukan berarti kita egois ya, tapi memang kita Enggak. harus, kayak recharging, Recharge ourselves. recharge, bener banget, soalnya kalau enggak bener-bener, energinya deplete gitu dan nanti tempo hari kita pernah pas lagi di Gombal kan aku pernah cerita Mhm, bahwa mhm, badan kita itu seperti apa, memory sponge mhm, atau seperti, disket ya, kita ketawa waktu itu yang ngomongin mhm, disket ya. mhm, 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 Seperti mhm. thumb drive yang, merekam segala sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita marah itu nanti terekspresinya di mana gitu, kita Mhm, sedih itu terekspresinya di mana. mhm. Sedih itu biasanya apa namanya, terekspresinya di organ paru, organ Mmm. pernapasan. Jadi Oh, makanya orang suka bilang yang psikosomatis gitu ya, jadi penyakit heeh, ya? iya iya, Oh, gitu. oke. Heeh, Jadi heeh. psikosomatis, pusing melulu, migrain melulu, Nah, nah kalau itu migrain musti dulu tuh dilihat kenapa? tuh. Iya, Gue soalnya, kan pengen tahu. Terlalu banyak pikiran ya? migrain, ada worry-nya juga sih gitu. Oke, Terus oke, kalau oke. kalau cemas dan sebagainya biasanya larinya ke lambung gitu. Mhm, iya, Itu iya, badan kita tuh betul. merekam itu semua dengan sangat clear gitu. Jadi kalau memang merasa perlu dibantu, ya cari bantuan gitu. Nah, Ci, satu lagi nih yang, Mhm, kita sering dengar juga ya, kalau misalnya, punya masalah gitu ya mhm. sama pasangan kita gitu, sama suami kita, kalau lagi marah tuh pokoknya jangan sampai bawa kekesalan itu sampai tidur, gitu kan. Iya Ya iya kan, iya. pokoknya masalah itu harus diselesaikan dulu sebelum tidur, Sebelum gitu. tidur. Mhm. Itu bener Kalau nggak sih? kalau Kadang-kadang perlu kan susah ya kalau udah kalau marah banget kan udah, "Ya udah deh lu di sofa," udah kayak gitu aja gitu kan, jangan 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 jangan. atau enggak gue yang di sofa gitu Iya, kan. gue pakai Nah itu sofa gimana? gitu. Heeh, heeh. Kenapa sih nggak diselesaiinnya, lu di sofa, gue di sofa juga, jadi maksudnya nyusul. Ya itu yang ideal, ya itu Itu yang harusnya ideal. begitu. Gimana tuh? Sebaiknya sih enggak ya, karena sebaiknya diselesain aja. Karena satu yang udah jelas, kalau masalah dibawa sambil tidur, udah pasti lu nggak bisa tidur juga Iya, gitu ya. tidurnya juga Tidurnya gelisah ya. restless Heeh, gitu, heeh. tidurnya restless. Kalau memang ternyata belum bisa diselesaikan, ya dikasih jeda aja sih gitu ya. Oke kita lanjutin besok ya, sekarang kita istirahat dulu. Oh, Time out ya, time time out out gitu. dulu. Oh oke, boleh ya gitu, time out nih karena Boleh, masalah tapi belum bisa konsensual diselesaikan? ya, dua-duanya harus sama-sama, "Oke, stop." Kalau yang Mhm. satu bilang, "Berhenti dulu," yang satu lagi masih nagging, masih Mhm, mhm, grundel, mau mhm, ngejar mhm, terus, ya itu kan ya artinya yang satu masih mhm. penasaran, ya nggak selesai-selesai Soalnya kalau juga gitu. perempuan kan kadang-kadang, suka nggak nahan Bawel untuk ya, nggak Nek? nyinyir, nggak Heeh, julid gitu kan, kita ember, heeh. nyindir-nyindir gitu kan. Jadi pas masa time out tuh emang bener-bener kita udah
stop gitu, nggak boleh nyindir, nggak boleh Nggak boleh julid. nyindir, nggak boleh apa, udah stop, udah berhenti dulu ya gitu. Ya emang biasanya pria itu memang lebih rasionalis ya. Mhm Udah mhm kita mhm. udah dulu ya, kamu udah capek. Kan biasanya kita udah hore tuh, udah wah wah Oh, udah iya segala iya, macam kalau drama gitu. perempuan Udah heeh. ya kamu udah capek ya, kita ngomongin besok gitu. Mhm Biasanya kitanya sih yang ngeyel ya, perempuan mhm yang ngeyel mhm. biasanya. Padahal itu kalau dilihat-lihat nggak akan Iya selesai iya, juga. kalau perempuan biasanya ngeyel, "Enggak, pokoknya harus diselesain sekarang," gitu kan. Nah, padahal nanti kalau diomongin muter lagi, balik Bentar lagi lagi gitu kan. tetap nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya sih. Karena Iya itu iya. udah emosi yang bekerja ya, dan Mhm biasanya pada saat kita emosi memang it happens to me juga, biasanya kita berhenti, lupa bernafas. Nah, ketika lupa bernafas itu, namanya oksigennya seret ke otak ya, kita jadi bodoh juga, itu aja sih logikanya sebenarnya. Oke, iya iya Sebenarnya iya itu iya sih iya iya logikanya iya gitu. iya. Itu, Jadi make sense mendingan sih. berhenti dulu kalau memang nggak bisa, Mhm tapi konsensual dua-duanya oke. mhm mhm. Kalau enggak ya memang, oh besok ternyata weekend ya, ya udahlah selesaiin nggak usah tidur dulu, tapi selesaiin sampai habis toh, Mhm besok weekend kita nggak perlu bangun pagi misalnya. mhm mhm mhm. Eee, iya gitu sih. Karena memang kalau diendapin tidur, satu mungkin kita nggak bisa tidur, udah gitu kedua, besok paginya, rugi banget nggak sih lo musti membangun mood untuk marah-marah lagi gitu. Iya, Bukan betul. membangun mood untuk baikan, tapi pasti kan, "Wait a minute, kemarin startnya di mana ya? Oh iya level marah gue," Mhm. kayak keripik Maici, "level marah gue lagi level 21 nih, nggak boleh Harus mulu lagi 21, di heeh situ," gitu. heeh. Capek banget nggak sih? Iya Ini iya kayaknya iya. kita ngomong kayaknya dari tadi ngomongnya kayaknya bercanda gitu, tapi ini satu satu proven experience yang udah aku rasain sendiri ya. Mhm. Jadinya memang ya gitu, mendingan berhenti dulu, konseptual, kalau enggak ya diselesain gitu. Diselesain aja Atau sampai boleh di nggak situ. sih sebenarnya kadang-kadang nih kalau perempuan kan suka ngambek ya. Jadi kalau misalnya Oh iya, marah ih, banget, saya ya juga udah suka ngambek. didiemin gitu kan, didiemin aja gitu karena kita Mhm, udah bete deh, udah nggak tahu mau ngomong apa nih gitu kan, mhm mhm. didiemin aja gitu, itu juga nggak sehat ya? Enggak, jangan pernah mendiamkan karena gini, aku tidak terlalu paham, eee, cara bekerja otak laki-laki ya. Mhm mhm Walaupun, pada akhirnya ketika megang Men's Health aku banyak belajar mhm dari my co-editor yang semuanya laki-laki, mhm hanya ada 2 perempuan di Men's Health. Pada saat kita diem ngambek itu, drama yang terjadi di kepala kita tuh luar biasa loh, dan iya itu betul, melelahkan sekali gitu. iya. Ya Tapi kan, sebenarnya kalau di prejudis kepala ini, pria prasangka ini, itu. kalau kepala pria ini sebenarnya kalau misalnya kita ngambek dia lempeng aja ya, kalau kita kan overthinking nih, wah biar dia tahu nih rasain gini 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 gitu Heeh, kan. Ternyata pria cuman sebenarnya nggak mikir sebenarnya sejauh itu. enggak, sebenarnya di kepala mereka juga ada drama, tapi less simple gitu. Ah, tetap ada drama, tapi Tetap mereka ada nggak drama, tahu ya. cuman less simple. Biasanya drama di kepala mereka itu lebih, ini aku bicara soal average man ya, Mhm bukan pria yang melankoli ya. Kalau mhm pria yang mhm melankoli biasanya dramanya lebih heboh dari kita mhm gitu. mhm 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 mhm. Tapi kalau the average man biasanya mereka akan lebih mikirnya lebih lebih, terstruktur, lebih Mmm, lebih less simple lah. Dia cuman mikir, "Oh, oke gini gini, oh ini solusinya kayak gitu," lebih pakai logika sih gitu, oke gitu. oke oke oke. Iya Jadi iya. ngapain gitu kita ribet-ribet gitu, eee, nggak nyampe juga gitu. Message-nya nggak sampai Ya, juga ya. karena masa manisnya udah habis, expiration date-nya udah habis. Ada masanya kalau lagi manis-manis itu kan, cowok ngelihat cewek itu manja-manja tuh lucu, seneng Iya, gitu, iya awal-awal iya awal-awal kan? heeh, awal-awal hubungan tuh pasti lucu gitu kan, heeh. Mhm. Entar cubit-cubit lah, diapain Heeh lah, "Oh heeh. kamu gini, oh Tapi don't worry lah, I will take care of you, tralalalala," gitu heeh, deh, tapi ketika kalau udah udah hubungannya, expire, udah expired, udah lama, oke deh gitu. heeh heeh. Ih, lu nyebelin banget sih gitu, jadi main. Tapi Iya iya iya. tapi come to think of it sebenarnya kan, apa ya namanya, manja-manja gitu, sebenarnya capek juga nggak sih? Iya iya iya, Iya kan? benar 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 benar. Iya maksudnya once you reach a certain age, itu kayaknya ngerasa gini, "Oke, gue kayaknya mau manja-manjanya segini aja kali," gitu kan. Mhm Kalau mhm mhm kebanyakan mhm. kayaknya capek nggak sih gitu.
Mhm mhm Gitu mhm kan. mhm. Tapi ya maksudnya itu sebenarnya seberapa jauh takarannya mirip seperti ukuran takaran gula di minuman boba itu memang kita yang Yang musti tahu, ngeramu ya sendiri, ya, kita yang tahu sebenarnya pasangan kita tuh kayak apa gitu. betul. Kalau kita terlalu lempeng, nih gue punya dapat dapat istilah dari seorang ibu yang sangat senior gitu deh, Mhm eee, apa, dia bilangnya gini, dia manggil aku Neng ya, "Neng, mhm. jadi suami istri itu ya harus jadi istri itu harus punya kiat supaya suami jangan sampai salah asuhan," gitu. Terus Oke. gue kan Salah bingung, asuhan salah maksudnya asuhan gimana Bu, kayak gitu. ini ya, Kayak setapak buku di cerita Syabana. lama, sastra lama. Jangan sampai salah asuhan Heeh tuh gimana Bu? Terus dia bilang, analoginya ini cukup menarik ya, cukup heeh menarik menurut gue gitu. Karena heeh. gini, kita kan kalau dengerin salah asuhan itu yang ada di kepala kita pasti ibu mengasuh anak gitu kan, Betul mengasuh dan betul. mendidik anak. Ya, Ternyata dari kacamata ibu ini sebetulnya sebagai istri itu mungkin kata asuh tidak tepat ya dalam hal iya ini, iya agak hiperbola. iya. Tapi sebagai istri itu sebenarnya kita juga punya peran untuk mengingatkan si suami ini, menjadi pengingat, menjadi reminder gitu. Oke. Karena kan cowok-cowok itu kan lempeng aja gitu Iya kan, iya mikir sesuatu tuh, oh strateginya begini, iya logikanya begini gitu. iya iya Ada hal-hal yang dia tidak sensitif melihat keadaan di sekelilingnya dia. iya. Misalnya, Mmm, pasti pernah lah suami itu pergi ke kita, datang ke kita untuk bilang, "Wah, I had a hard day hari ini," gitu. iya. Heeh, Di kantor terjadi ini. iya. Dia ceritain. Ketika suami itu bercerita, sebenarnya dia udah datang dengan cerita yang fix di kepalanya dia. Tokoh Mmm, A melawan tokoh B itu hasilnya kayak begini karena mhm gini, dengan mhm. logikanya dia semua gitu. Oh, Sementara oke. istri ngelihat Heeh, itu beda banget iya, cara pandangnya gitu. mhm, "Ah, kayaknya enggak deh, kamu mesti lihat si ini deh, ini pasti sebenarnya dipicu sama si ini." Kita tuh jadi kayak sutradara yang kemudian memberikan penjelasan kepada si suami bahwa sebetulnya skenarionya bukan begitu gitu loh. mmm, mhm, Nah, sebagai si reminder balik lagi ke omongan si ibu senior ini, sebagai seorang reminder, di dalam keluarga itu kita memegang peran untuk menjadi reminder yang bukan reminder, menjadi advisor yang mhm, akan membuat suami kita itu benar-benar jago di medan, peperangan di luar sana, atau kita akan menjadi tipe ibu yang terlalu terlalu manjain anak sehingga dia nggak bisa survive di luar sana. Atau kita membebaskan dia dengan seheboh-hebohnya sehingga jadinya dia perangnya asal-asalan atau terlalu terlalu berkuasa atau heeh gimana gitu. heeh. Jadi Jadi mustinya gitu, dia bilangnya, heeh "Pokoknya heeh, jangan sampai lu salah asuh," gitu, iya suami itu iya jangan iya sampai salah asuh tuh maksudnya itu, gitu. iya Kita iya harus jadi istri yang bisa, menjadi advisor yang baik bagi iya. suami, Oh, gitu. makanya ada istilah kan kalau pria tuh, apa, pria tuh kepala, istri itu leher. Jadi yang Nah, mengarahkan, gitu. Ya gitu. itu tadi ya Belok sebenarnya. kanan, belok kiri, Heeh geleng-geleng, heeh heeh. ngangguk-ngangguk, gitu. Jangan Nah, sampai kalau kepelintir, jangan kesleo. sampai kepelintir, salah bantal, bantal Heeh disalahin, heeh heeh heeh. gitu. Bener bener. Jadi itu, awalnya aku bilang, "Maksudnya apa Bu, salah asuh?" Iya, coba aja kamu lihat nih, kalau misalnya kamu biasain misalnya dia ada masalah nih, lagi Mhm cerita, "Aku di kantor gini. Terus kita ngasih nasehatnya itu yang lurus gitu ya, maksudnya mhm. nyuapin gitu loh, Mir. Mhm 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 "Oh, mhm. nanti kamu Mhm gini," mhm. gitu. Nah, dia kebiasaan seperti itu, maka kemampuan dia untuk berstrategi nantinya jadi 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 kurang. jadi kurang gitu, Iya 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 iya. Oke, gitu. jadi nggak Menarik hanya sih. berlaku ke anak ya sebenarnya, jadi emang Enggak, suami juga ya harus diasuh juga asuh gitu. juga. Itu udah Jadi itu udah nature-nya perempuan sih. heeh, kita bawaannya banci atur ya, Iya maunya semua diatur gitu. iya iya iya. Pasti Oke sekarang nih oke. pada mesem-mesem semua, iya juga ya, gue suka ngatur-ngatur. Itu by nature ya, By jadi nature, settingannya by by nature, default. bener bener. Ini buat teman-teman Eureka Woman Ladies, kalau yang mau nanya silahkan, di chat box, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi Ci, Mhm sebenarnya kalau boleh di-sum up ya, di-recap mhm gitu ya, mhm. resep awet pasangan itu tadi salah satunya yaitu membiarkan apa, tumbuh bersama, Tumbuh tumbuh kembang bersama. bersama, Mhm ya kan. Terus, yang kedua juga
meluangkan waktu gitu ya untuk, adanya romance kembali di dalam Hmm, suatu hubungan, mhm. sesimpel dengan memberikan pelukan gitu ya, hal-hal kecil kalau Soalnya sering memang lupa gitu kita yang iya, kecil-kecil itu. atau sesimpel kayak saying I love you mungkin ya, biarpun kesannya udah basi setelah 10 tahun, I know you love me gitu udah 10 tahun tapi Menurut itu harus diucapkan ya. ya jangan digituin pas dia bilang, "I love you." "Hah? Mana aja lu?" Gitu ya, jangan digituin juga gitu. Iya iya iya. Don't kill the moment. Iya, jadi tetap harus ada romance ya, Mmm, biar butterfly spark-nya itu tetap iya ada iya gitu. iya, bener. Dan yang ketiga juga harus, tetap menjadi diri sendiri gitu, jangan sampai kita, melupakan diri kita karena terlalu serving the family, serving the Yes. kids, serving the husband gitu kan. Satu Dan lagi yang sih jangan jangan pelit sama pujian juga gitu, daripada entar dia dipuji sama tetangga kubikel sebelah, oh iya bener. ya Oh kan? iya iya itu, heeh. Bahaya tuh. Iya, jadi harus kita puji ya, Iya, effort-nya kita dia puji gitu. gitu, kasihlah perhatian. Iya iya, dan Karena itu gini tadi ya, gue taunya apa ya, Mir, gini, mmm, gue banyak punya temen yang, eee, katakanlah dia berselingkuh gitu ya, atau ya dia selingkuh, istrinya selingkuh gitu. mhm Pada mhm. saat dia lagi nyeritain tentang kondisi si istrinya itu, misalnya curhatnya ke gue gitu, Mhm, karena gue baca energi, gue tuh masih bisa melihat sebenarnya, kok kok lu gitu sih gitu, terhadap mhm, istrinya itu, mhm kok kamu mhm, gitu sih? Padahal kan sebenarnya kalau nggak gini-gini, gue juga nggak gini-gini, dua-duanya udah salah mhm, sih sama-sama mhm selingkuh. mhm, mhm. Tapi basically, si rasa cinta yang pernah ada itu tetap ada loh, dia nggak kemana-mana loh sebenarnya. Hanya Tapi dia perlu tertimbun betul, di-recall, heeh. heeh, dan kalau misalnya udah terlanjur kemudian terjadi perceraian atau udah berpisah sebenarnya rasa yang pernah ada itu nggak pernah hilang, dia di situ aja, cuma dia ketimbun sama segala macam yang toksik-toksik gitu, jadi nggak kelihatan. Sayang Mhm banget kan mhm sebenarnya, mhm mhm mhm. Iya gitu. bener. Nah makanya itu tadi kalau misalnya dirimu bilang juga kan yang kelima tuh, pokoknya kalau berantem sama pasangan, ya Mhm. belum terselesaikan, ya udah time out aja dulu nggak apa-apa gitu Heeh, kan, anggap aja heeh, main basket, time out iya, gitu kan. heeh. Tapi jangan sampai kita jadi memperlakukan dia misalnya tadi ngambek, silent gitu kan, Mhm, mengharap dia bisa membaca pikiran kita, yang kadang-kadang nggak ada overthinking, heeh. nggak ada yang bisa baca pikiran. Jadi nggak boleh ngomong, Karena "Kan mestinya lu kita udah bukan tahu, kita cenayang. udah berapa Heeh, tahun," gitu kan, nggak boleh betul. ya, nggak boleh. Nggak boleh nggak boleh nggak boleh. Jangan bring up yang kayak gitu-gitulah gitu. Mhm mhm. Itu, apa, tapi sekarang menyenangkannya kan kita ada banyak forum-forum kayak gini, kita bisa saling, cerita ya, Betul. contekan-contekan masing-masing bisa dikeluarin, terus, "Oh ya ini mungkin si ini it works for me, yang ini enggak," atau mungkin Mhm siapa punya lagi yang bisa di mhm. pakai gitu. Sebenarnya ini bisa dijadiin kumpulan, tulisan atau apa yang sangat menarik. Betul. Apa Nah, nih? Ci, ini Mhm, kebetulan ada yang nanya juga nih, "Mbak, aku mau tanya, kalau unfaithful itu for several times, jadi dia nggak setia ya, mhm. untuk beberapa kali, with different person, dengan orang yang berbeda, is it a habit or possible to be cured?" Jadi itu memang sudah karakter atau kebiasaan dia, atau memang masih ada harapan nggak untuk bisa menyembuhkan pasangan kita yang bolak-balik selingkuh dengan orang berbeda, gitu? Iya, kalau aku sih cenderung untuk bilang memang ini ada satu, habit-nya dia gitu ya. Ada Mhm. habit-nya dia, tapi habit ini juga musti dilihat sebetulnya dia kenapa sampai seperti itu. Barangkali penyebab penyebab habit-nya itu terjadi bukan karena kita, bukan karena masalah yang timbul di perkawinan itu, tapi itu terjadi long before, Kayak pola eee, asuh, kayak ya gitu-gitu ya? pola asuh. Makanya tadi aku Mhm. kan dari awal bilang Pola ya, asuh parenting dulu. kakak-kakak, teman-teman yang ada di sini yang punya anak laki-laki, please dijagain. Buat aku tuh, aku hanya punya anak satu laki-laki dan 3 perempuan. Buat aku membesarkan anak laki-laki itu jauh lebih berat daripada membesarkan anak perempuan. Mmm, Gitu. oke. Jadi, kalau misalnya, apa namanya, ketidaksetiaan itu terjadi berkali-kali, ya mungkin sih bukan mungkin, memang harus dilihat apa sih sebab penyebabnya. Akar masalahnya apa Akar sebenarnya ya? masalahnya apa? Heeh. Iya, kita musti lihat juga sih, tetap harus jujur dari sisi kitanya ada salah apa nggak ya, gitu kan. Kan Mhm mhm. yang namanya dalam satu rumah tangga ya pasti itu, nggak Iya mungkin cuman satu orang yang iya, salah, pasti ada betul. tinggal kadar salahnya berapa Mhm persen mhm aja gitu. mhm Nah, tapi kalau memang,
sudah berkali-kali dan dengan orang yang berbeda-beda, barangkali memang ada insecurity, ada ketidakpuasan dan lain-lain yang memang perlu kita lihat lagi akarnya ada di mana gitu. Bisa jadi itu Oh, terjadi oke. bukan karena atau sebelum Bertemu sama kita. bertemu sama Heeh, kita mungkin gitu masa loh. kecilnya atau apa, Ya, ada heeh. trauma-trauma apa gitu Mhm mhm. yang mungkin melatar belakangi perbedaan-perbedaan itu gitu. Karena Oh, kayaknya sih kalau misalnya sampai selingkuh tuh bisa dari rasa insecure juga ya? Baru tahu. bisa, bisa. Mhm 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 Jadi dia merasa harus selalu harus ada flavor baru, harus ada kenyamanan baru, harus mhm. ada challenge baru gitu. Mhm Nah, mhm. itu kan cara orang menanggapi rasa pain, rasa takut itu kan beda-beda. Ada yang langsung minum obat, gue sakit nih, Ya gue ya. langsung minum obat. Ada lagi orang yang, kok aku sakit ya? Mhm. Hatiku sakit ya. Oke, gimana supaya hatiku nggak sakit ya? Nah, kita suka lihat ada orang yang apa namanya nyilet ya, dia Ya menyakiti ya. dirinya sendiri. Kan Menyakiti itu diri sendiri. sebenarnya dia apa namanya mentransfer rasa sakit di hati ke rasa sakit yang fisik gitu. Nah, ada lagi Mmm. orang yang nyembuhin rasa sakit di hatinya dengan apa? Nyakitin orang lain. Gimana caranya? Misalnya, oh, gue mau selingkuh. Ketika gue selingkuh, istri gue pasti sakit hati nih kan. Dapat dia revenge-nya itu Oh, gitu. iya iya iya, ada yang kayak gitu, heeh. Hmm. "Rasain nih," gitu, "gue Ya selingkuh rasain biar lu. lu bete," Heeh, gitu. Iya iya. iya iya, heeh. Pokoknya kalau gue ada lagi orang yang, kalau gue nggak seneng, orang lain nggak boleh seneng. Ada tuh kayak gitu Ada. tuh, Iya ada, ya kan? heeh. Iya Pokoknya kalau gue nggak seneng, seluruh dunia harus nggak seneng gitu. iya Kemudian iya dia iya. seperti itulah. Nah, makanya memang itu dalam hal itu perlu pertolongan profesional sih. Oke. Jadi Misalnya ke psikiater, mhm mhm. psikolog, atau dia ikut terapi, hipnoterapi dan sebagainya itu memang harus selalu harus diaddress buru-buru sih. Jadi kita harus Karena ngelihat juga ya latar belakang pasangan kita betul, ya? betul. Nah, kalau Mmm. memang traumanya udah terlalu dalam dan perselingkuhannya udah berkali-kali dan kita sendiri udah ngerasa nggak kuat Nggak dengan itu, nyaman, ya heeh. jangan juga sok jadi pahlawan juga gitu. Iya, tapi Ada itu kayak nature ada masanya perempuan juga, iya, karena perempuan kan memahami kayak lah apalah. memahami apa gitu kan, heeh, Iya, nurture, ya memang ya, butuh keberanian sih untuk bilang, "Udah ya, stop ya. mhm. Kita udah ngertiin dia terus, udah ya, sekarang aku mau sayang diriku sendiri." Nggak banyak perempuan yang berani Yang seperti itu, sanggup, ya betul betul nggak betul banyak, betul, setuju. gitu. Tapi, ya Ya, itu tadi yang tahu batasan batasan kita masih bisa menerima, kita dia sendiri, tadi ya, itu kita sendiri, kita juga harus bisa ngukur ya, gitu. betul. Nah, persoalannya sekarang kalau di Indonesia tuh suka gini kan, tiba-tiba nini, mama, kakek, nenek, bude, apa, semua datang dengan Ikut teorinya masing-masing gitu. bener, Kasihan anak-anak lah, iya, heeh, apalah iya, apalah gitu heeh, ya. iya, heeh, Iya, to my surprise, satu, anak-anak itu, resiliensinya tinggi, dan kita yang mmm, tahu, sebetulnya mhm anak kita mhm. itu sanggup apa enggak ngadepin itu. Jangan pernah dengerin, ini kalau kedengeran tante, bude, dan sebagainya, aku pasti dimarahin. Tapi Mhm. boleh didengerin, nasehat orang boleh didengerin, tapi keputusan dan sebagainya itu kita sendiri yang tahu takarannya. Jadi semua itu Kak, kembali lagi ke diri kita sendiri, jangan main kita telan apa yang orang bilang gitu ya, bude bilang, mhm. ya udah nih gitu ya, Nah, karena langsung. gini, kalau misalnya memang dalam satu perkawinan ini, misalnya dia si ayah ini bolak-balik selingkuh dengan orang-orang, anak-anak kita resilience dan anak-anak kita jauh lebih sensitif dari yang kita pikir gitu. Kalau Mmm, sampai mereka tahu dan melihat itu masuk ke dalam belief system-nya dia, nanti barangkali bukan tidak mungkin, kita suka heran gini ya, kok dia begitu sih kayak bapaknya ya, dia sama-sama tukang selingkuh gitu ya, misalnya mhm. ada anak yang dia sesudah dewasa dia selingkuh melulu terus orang bilang nih, "Ya iyalah dia kan nurunin bapaknya," gitu. Iya Ada iya, loh yang kayak suka gitu ya, suka, heeh ya heeh, kan? sering Nurunin denger kayak bapaknya. gitu. Sebenarnya dia bukan nurunin bapaknya, nggak ada tuh yang namanya sifat keturunan kayak gitu. Mhm mhm. Bukan nurunin bapaknya, tetapi mungkin orang anak itu menganggap bahwa apa yang dilakukan bapaknya itu oke-oke aja, boleh-boleh aja. Mmm, Ibuku diem aja kok digituin gitu. Jadi dia mmm, berpikir something oke yang untuk dilakuin sama dia. mmm, Atau misalnya dia tidak melakukan itu secara sadar, tetapi kelakuan bapaknya ini masuk ke dalam belief system-nya dia. Jadi secara unconscious dia tiba-tiba menganggap bahwa it's okay untuk punya relationship banyak, selingkuh-selingkuh gitu. The mmm. way our mind works itu luar biasa membingungkan sebenarnya. Tapi kalau kita bisa mengurainya sebetulnya uh, menarik sih gitu. Mhm 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 mhm.
Itu bisa Oke. kemana-mana loh, Mir, bisa nanti memengaruhi orientasi seksual si anak gitu, bisa juga Mhm. memengaruhi orientasi atau cara berpikir dia tentang relationship yang sehat itu seperti apa gitu. Jadi aku sih memilih untuk tidak judging kepada couples atau perempuan yang memilih untuk bercerai gitu, mengakhiri perkawinannya, dan tidak selalu bahwa anak-anak yang hidup di bawah pernikahan yang sebenarnya udah nggak cocok itu pasti lebih baik daripada orang tuanya berpisah. Iya, yang tahu itu sebenarnya ya itu Kita sendiri. kita sendiri dan yang tahu sebenarnya karakter pasangan kita seperti Mhm, apa tuh kita sendiri gitu ya. Jadi mhm, jangan main telan apa yang orang bilang mhm, gitu kan, mhm, gitu. Kan mhm. kadang-kadang orang suka bilang, "Ah, lu bego sih masih tetap aja mau sama dia." Padahal udah tahu dia begini-begini selingkuh sama berapa banyak, lu masih mau aja gitu kan. Kita suka dibego-begoin ya, tapi kalau kita masih believe di sama pasangan kita dan ya itu tadi Mhm, kita mencoba merunut gitu latar belakangnya mungkin ada akar kepahitan di masa lalu yang belum mhm, diselesaikan ya. Ya ya, udah dan kita masih bisa menerima ya udah terus aja go on gitu ya. iya, iya, pokoknya takarannya ada di kita. Kalau misalnya udah nggak kuat, ini nggak kuatnya apa nih, nggak kuatnya perlu dibantuin orang untuk dicurhatin atau gimana, ya go get some help. Tapi kalau bilang nggak kuatnya itu udah bener-bener, "Gue udah nggak kuat nih, I need to get out from this marriage," ya lakukan dengan sadar juga gitu. Oke Kita yang tahu. oke. Oke, thank you Ci. Bottom line-nya kita hidup cuma sekali, so make a very good use of it. Oke. Very powerful Mbak tuh katanya thank you. Oke. Terima kasih. Iya, saya Energizer Bunny. Jadi semangat nih padahal nih hari Senin ya. Hari Senin, Udah malam pula gitu kan. it's been a long day for me hari ini, tapi thank you for having me, seneng banget sharing sharing Heeh heeh ini. heeh. Kita ketemu lagi ya hari apa ya? Besok, besok kita Besok ketemu ya? lagi. Kita ngomongin tentang pelukan, ya Ya, kan? Heeh, my pentingnya favorite pelukan. topics. Heeh. Aku Oke. teletabis banget soalnya. Iya, tapi ya itu ya Soalnya kadang-kadang ya tadi, kalau kita apalagi udah bersama pasangan terlalu lama, mhm, intimacy-nya tuh kadang-kadang romance-nya itu udah bubar jalan gitu, karena iya, kita udah terlalu kayak temen. Nah, autopilot. tapi juga stop saying that ya, gue sih sama dia udah kayak temen," gitu. Iya Stop iya, saying itu that Kak. gitu. Once in a while nggak boleh kok nggak kayak temen gitu. Oke oke oke. Jadi jangan Soalnya kan gini, kalau kita ngomong if we keep saying something gitu ya, kita udah kayak temen. Pada akhirnya otak kita, apa namanya, conscious dan subconscious mind kita mempercayai bahwa kita cuman kayak temen. Jadi kalau mmm, tiba-tiba kita jadi dingin sama dia, atau dia dingin sama kita, atau sama-sama kedinginan, ya salah sendiri. salah sendiri karena kita udah bilang, "Oh Iya, kita udah maksudnya lama nih, kayak udah temen udah kayak kayak temen temen." gitu. Heeh, ya, Iya jadi kan? nggak boleh Akhirnya ada heeh. tetangga, padahal biasa aja lewat sedikit, tapi dia kan bukan temen gitu. Cuman Nah, salah jadinya. otaknya jadi udah reprogramnya Heeh. salah ya. Iya, atau kubikel seberang sih, bukan sebelah. Benar 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 benar. Ya, that's true. Iya, Oke, heeh. cuma gara-gara lipstiknya merahan dikit aja dari lipstik gue gitu Heeh kan. heeh heeh. Berapa itu? Jadi selalu harus ada itu tadi ya, afirmasi positif, kata-kata Yes, positif yes. yang diucapkan ya. Mhm. Thank you banget Ci, banyak banget Sama-sama. yang udah didapat Mudah-mudahan ya. bermanfaat ya. Iya, saya rasa Eureka Woman Ladies juga banyak, apa, dapat ilmu nih hari ini ya, dari sharing-nya Cici resep awet, dengan pasangan. Jangan lupa besok masih ada, terakhir, webinar di tahun ini, dan Uh, jangan lupa untuk isi form, tadi dari Rehana udah chat ya, heeh. Google Feedback Form gitu. Thank you banget teman-teman semua, semoga berguna, sampai jumpa besok. Thank you juga Ci.